saya ucapkan buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah secara online dari rumah. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan hari ini adalah hari yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Kita mau datang di dalam rumah Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita minta Tuhan berkati hati kita dan karuniakan kepada kita roh untuk memuji dan menyembah Dia. Ini saat bagi kita untuk melayani Tuhan. Dengan setiap pujian pengagungan kita kiranya boleh menyenangkan hatinya. Untuk itu saya memberikan kepada kita saat teduh sejenak di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kepadamu Allah kami mau menyatakan syukur. Kami mau menyatakan terima kasih kami atas apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Engkau mengerjakan segala hal yang terbaik, karena sungguh Engkau Allah yang baik. Kasih setiamu yang besar, kasih setiamu yang agung, kasih setiamu yang kekal yang kami rasakan, membawa kami sampai hari ini lagi. Maka dengan hati yang penuh syukur kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami mau ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati kasih sukacita yang Engkau karuniakan bagi kami di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya hari ini Tuhan, hadirat-Mu tercurah, hadirat-Mu hadir di tempat-Mu dan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang telah menyelamatkan kami, yang menebus kami dari cara hidup kami yang lama, dari hal-hal sia-sia yang kami kerjakan. Engkau mengubahkan kami, Engkau memulihkan kami. Maka hari ini kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyatakan syukur bagi-Mu. Kami mau menyatakan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Sungguh indah ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Itulah kerinduan di hati kami. Kami mau menikmati Engkau di dalam hadirat-Mu. Saya jemput kita semua.
dengan keyakinan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang di dalam kasih dan setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dari Allah, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh yang kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Ibadah kita hari ini dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33 di sana dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Dulu kembali, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Adi, kepada hambanya saya persilakan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang hidup, Bapa yang kekal, yang kasih dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini, detik ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Bahkan kami bersama-sama dengan keluarga kami meninggalkan segala aktivitas kami, dan kami datang kepada Engkau Allah yang hidup. Kami meninggikan, memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat waktu ini, dan terima kasih Bapa, kesempatan yang indah untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah waktu yang ada Tuhan tidak kami sia-siakan begitu saja. Biar waktu yang ada tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tetapi biarlah hari ini kami sungguh merasakan hadirat dan kuasa-Mu Tuhan, melalui pujian, penyembahan, dan pengagungan kami kepada-Mu Bapa. Dan satu kerinduan kami, biarlah itu semua boleh memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, berkat makan minum pakai kami Tuhan. Kami sadar semuanya datang daripada Allah sendiri, karena Engkaulah sumber berkat kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih banyak Bapak di surga. Adapun dalam setiap aktivitas kami Tuhan, di sepanjang satu minggu yang sudah kami lalui, kalau Engkau mendapati kesalahan-kesalahan yang kami buat, baik sengaja maupun tidak sengaja, melalui sikap, perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan yang tidak berkenan kepada sesama, terlebih menyakiti hati suci-Mu, ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami layak memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, Allah yang mengasihi kami. Kasih setia Tuhan sampai detik ini boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tangan-Mu yang kuat dan kokoh, Engkau memegang tangan kami dan Engkau tidak melepaskan kami. Terima kasih banyak Tuhan.
ajaib kasih-Mu bagi kami. Tak dapat kami balas Tuhan dengan apapun Tuhan. Harta, kekayaan, emas, perak, tidak dapat kami persembahkan untuk Engkau selain pujian dan syukur kami dari hati kami yang terdalam Tuhan, dengan tulus dan sungguh-sungguh Tuhan kami persembahkan kepada Engkau sebagai rasa syukur dan terima kasih kami. Haleluya, terima kasih banyak Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap jawaban-jawaban doa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur Bapa atas setiap jawaban doa yang belum terjawab. Terima kasih karena firman-Mu mengajarkan kepada kami, bersyukurlah dalam segala hal. Biarlah kami lakukan itu Tuhan dengan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan dalam pekan ini jemaat Tuhan yang berulang tahun, yaitu Ibu Agran dan adik Ivan Panjaitan. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan berikan kekuatan, sukacita yang datang daripada Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Dan biar dengan bertambahnya usia Tuhan berikan bagi mereka, hati mereka tetap bersyukur dan mereka tetap mengasihi setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala kerinduan harapan mereka, biarlah Tuhan nyatakan, Tuhanlah yang buka jalan dan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini kami mau memohon kasih-Mu kepada kehidupan kami umat Tuhan yang ada tempat ini. Berkati jemaat Tuhan dengan segala pergumulan hidup mereka. Biar iman kami tetap teguh di hadapan Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kekuatan, semangat yang bergelora datang daripada Tuhan memampukan menyanggupan kami untuk melewati segala pergumulan hidup. Terima kasih berkati ekonomi, bahkan pekerjaan jemaat Tuhan yang ada, biarlah Allah yang memberkati. Bahkan keluarga yang merindukan kehadiran buah hati, Tuhan juga memberkati. Tuhan yang membuka jalan, Tuhanlah yang menolong dengan cara Tuhan yang ajaib dan heran itu. Terima kasih banyak Bapa. Satu hal kami minta kepada-Mu Tuhan, biarlah kami semua bersama jemaat Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan, biarlah hati kami tetap setia mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkaulah harta yang terindah. Tidak ada harta yang seindah seperti Engkau Tuhan, yang memegang dan mengendalikan kehidupan kami, karena Engkaulah sumber keselamatan kami. Biarlah tantangan boleh kami hadapi, pergumulan apapun bentuk kami hadapi Tuhan, tapi kami tidak melepaskan Engkau yang sebagai sumber kekuatan kami. Dan Tuhan pun tidak pernah melepaskan kami hingga hari ini. Tangan-Mu yang kuat dan teguh itu terus memegang kami dan menopang kami. Terima kasih banyak Bapa, sehingga kami tidak lemah, tapi kami tetap kuat berdiri karena Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kesembuhan Bapak Pendeta Sumardi Tuhan, yang saat ini masih sementara dirawat di rumah sakit Tuhan, di RSCM. Tuhan memberkati hamba-Mu, memulihkan, menyembuhkan dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu boleh mendapatkan kesembuhan yang datang daripada Tuhan, karena Engkaulah sumber kesembuhan itu. Istrinya bersama keluarganya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih kehidupan hamba Tuhan bersama dengan para pengurus komisi dan juga para pelayan Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah talenta karunia yang Tuhan berikan, kami persembahkan Tuhan untuk Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan berikan roh kesetiaan bagi kami, dan berikan kami semangat untuk tetap setia dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Apapun keadaan kondisi pergumulan hidup kami, tidak menghalangi kami untuk datang terus bersama-sama bergandengan tangan melayani Engkau Raja yang hidup, Allah yang memberikan sukacita, Allah yang memberikan damai sejahtera itu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur kalau pembayaran motor sudah kami lakukan, di mana semua pembayaran pertama sudah kami lakukan semua karena anugerah Tuhan. Dan untuk selanjutnya Tuhan, kami percaya Bapa, setiap jemaat yang sudah berkomitmen Tuhan, Allah limpahkan berkat-Mu atas kami semua, sehingga
sehingga biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau Allah yang ditinggikan, hanya Engkau Allah yang adalah sumber berkat kami. Kami hanya serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Sinode GMI, Fika, pelayanan penginjilan dan misi. Tuhan memberkati Bapak, baik mereka yang melayani di kota, di desa. Tuhan berikan kekuatan, bahkan Tuhan pakai mereka lebih heran dan luar biasa, sehingga biar melalui bibir mulut mereka pemberitaan firman Tuhan dapat disampaikan, dan setiap telinga yang mendengar mereka boleh percaya dan menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Lingkungan gereja Kompleks Dimensi Hijau ini Tuhan Allah memberkati, bahkan anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan, biarlah mereka Engkau pakai sebagai garam dan terang dalam kehidupan mereka, menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling. Bahkan gereja ini Tuhan, biar menjadi berkat, bercahaya, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Berikan keamanan bagi kami Tuhan, sehingga biar di tempat ini Tuhan nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya, kami rindu bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Berikan keamanan Tuhan, karena kami rindu Tuhan, kami boleh merasakan kedamaian, kami boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Berkati pemerintahan Jokowi Tuhan, baik mereka yang sudah berikan kepercayaan, baik di kota, baik tingkat atas maupun yang bawah. Tuhan, berikan mereka hikmat, kekuatan, kemampuan untuk dapat bekerja dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan indah bagi bangsa kami. Pemulihan akan terjadi bagi bangsa kami dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan perayaan Natal Gereja GKMI Cilengsi Hijau tahun ini tanggal 20 Desember 2020. Biarlah Tuhan yang memberkati waktu yang terbaik, dana yang kami butuhkan, bahkan segala persiapan-persiapan yang ada. Tuhan Yesus, Engkau turut bekerja di dalamnya. Engkau memberkati Bapa, dan Natal ini pun akan dilakukan oleh seluruh umat Kristiani. Tuhan memberkati, berikan keamanan Tuhan, dan biarlah melalui momen Natal ini Tuhan, kami tetap bersuka cita pada Engkau lahir bagi kami, memberikan keselamatan besar bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu bagi kami. Berikan kami hati, telinga yang siap untuk mendengar dan memegang firman Tuhan, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan, karena hanya firman-Mu yang memberikan kekuatan dan terang dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, biarlah apa yang diperkatakan semua berasal daripada Engkau, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami, pergumulan kami, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, berkatlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang memuji Tuhan. Amin. Adalah saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita memenangi buat Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Ya, kita naikkan pujian. Ku masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan nyanyian baru. Thank you.
adalah sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Ada Yesus di hidup kita, mau masalah apapun, kita akan tetap tersenyum, kita akan tetap berbahagia, kita akan tetap bersukacita. Amin. Maka milihlah Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya memberikan kepada kita kesempatan untuk bersaksi. Jika ada yang punya hal-hal yang ingin disaksikan bagi kita bersama, saya memberikan tempat. Ya, baik. Saya percaya bahwa kehidupan kita sangat diberkati. Amin. Ya, apapun yang kita jalani hari-hari hidup kita, asalkan bersama Tuhan, kita pasti cakap menanggungnya dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Maka mari hari ini kita mau bersungguh-sungguh memberi perhatian, mendengarkan firman Tuhan, menerimanya di dalam hidup kita, dan biarlah Roh Kudus akan bekerja menumbuhkan iman kita. Kita mau percaya sekalipun kita tidak melihat, karena kita mengimani firman Kristus hidup di dalam kehidupan.
bersuka cita dan bersyukur karena firman Allah tidak pernah berubah. Kami juga bersyukur kalau kekuatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk pengenapan kasih-Mu melalui kebenaran firman Tuhan bagi kami. Hari ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu suara-Mu. Kami rindu berita yang datang daripada Tuhan. Hari ini berkati jam pemberitaan firman-Mu. Kuduskan layakan kami Tuhan. Berikan kepada kami hati seorang hamba, pendengaran seperti murid yang merindukan berita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih banyak setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Saya mau hancurkan, gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami, sehingga firman Allah hari ini kembali meneguhkan kami, pengiringan kami kepada Tuhan. Berkati kami semua yang memberitakannya, bahkan yang mendengarkannya. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Di tempat ini kembali saya mengucapkan salam sehat, ya, salam sukacita dan salam bahagia kepada kita semua. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, masih dalam pergumulan pandemi COVID-19, biarlah kita tetap memperhatikan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di gereja pun kita masih jaga jarak, ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita hari ini adalah kehadirannya membuktikan penyertaannya. Sekali lagi, kehadirannya membuktikan penyertaannya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Karena cuma 2 ayat, kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang kelima, Bapak Ibu akan baca ayat yang ke-6 dengan suara yang tegas dan keras. Kita ucapkan atau bacakan firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang kelima, Bapak Ibu akan baca ayat yang ke-6. Baiklah, saya akan memulai Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera kedatangan dan kedamaian di atas tahta Daud dan dalam kerajaannya. Kemuliaan kesesakan dan kemurahannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan kita hari ini adalah kehadirannya membuktikan penyertaannya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah saudara pernah merasa seorang diri dalam hidup ini? Ada yang berkata seringnya, orang dekat, sahabat karib meninggalkan satu persatu. Pertanyaan semakin dipertajam. Apakah saudara pernah juga merasakan kesepian dalam menjalani hidup ini? Tadi seorang diri, sekarang merasa kesepian, tanpa ditemani oleh orang yang kita harapkan. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, situasi seperti ini sesungguhnya adalah situasi yang menyedihkan. Kita merasa seorang diri, kita merasa kesepian. Ini situasi yang menakutkan. Bahkan ini adalah situasi yang memberatkan kehidupan kita. Senada dalam hal atau situasi seperti ini, Daud juga pernah berkata, kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 22 ayat 2, dia katakan di sana, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak memberikan pertolongan. Ini merupakan sebuah ungkapan orang yang berada dalam kesepian dan orang yang merasa seorang diri. Sampai pada tingkat level kepada Tuhan, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tidak menolong. Aku berseru tetapi engkau tidak menjawab. Bahkan Sang Penyelamat kita pun
Yesus Kristus ketika di atas kayu salib menebus dosa kita, dalam kesendiriannya dia pernah berseru dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ungkapan atau ucapan seperti ini dapat terjadi kepada siapa saja ketika dia berada pada satu titik merasa seorang diri dan merasa kesepian dalam kehidupannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini situasi yang tidak mudah sesungguhnya. Situasi yang sulit, situasi yang sukar sesungguhnya. Nah dalam situasi seperti ini, maka yang kita butuhkan adalah kehadiran seseorang yang mendampingi kita. Dan kehadiran seseorang itu adalah kehadiran yang memberikan ketenangan, kehadiran yang memberikan keteduhan, kehadiran yang memberikan kepastian, kekuatan, bahkan pendampingan. Bukan justru dalam situasi yang kita merasa sepi dan sendiri, kita merasa sedih dan sepi itu hadir orang yang memberikan justru bukan kekuatan dalam kehidupan kita, tetapi justru menyudutkan kita, menyalahkan kita. Kita bukan tambah kuat, tetapi tambah lemah. Biasa situasi-situasi sendiri ini biasa dialami di rumah sakit. Beberapa tahun lalu saya pernah masuk rumah sakit. Pagi-pagi saya datang sendiri. Waktu itu hari Kamis kalau saya tidak salah, Kamis atau Jumat ya. Kamis atau Jumat saya lupa. Pak, besok operasi. Waduh, pagi-pagi datangnya jam 7. Karena istri harus menyiapkan makan minum untuk anak-anak, saya berangkat duluan. Karena operasi itu dijadwalkan jam 3 atau jam 5, aku udah lupa ya, sore. Jadi saya siap tangan, saya masuk sendiri. Pak sendiri? Iya. Ada yang menampingi? Ada. Nanti akan menyusul, masih urusan. Saya sendiri sepanjang pagi, akhirnya jam 10 Ibu Ali datang. Ya, merasa sendiri. Saya masih ingat almarhum Leser foto pernah datang memberikan penghiburan. Bahkan Kak Yuli subuh-subuh mendampingi. Ya, ada kekuatan dalam hidup saya. Nah dalam konteks kekinian, pandemi COVID-19, ketika seseorang dinyatakan reaktif karena IgG-ICC-nya rendah, dia harus diisolasi mandiri. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, tidak bisa didampingi, sendiri di kamar yang isolasi. Situasi seperti ini bisa juga membuat orang berkata, merasa sendiri, merasa kesepian tanpa ditemani, dan memang tidak boleh ditemani. Dan hari ini saya berkata, mungkin ada bapak ibu yang berada di rumah sakit atau keluarga yang berada di rumah sakit, berseru kepada Tuhan tidak apa-apa. Mungkin Anda merasa seorang diri, berteriak memanggil nama Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perikop atau teks bacaan yang cuma 2 ayat yang kita baca hari ini merupakan sesungguhnya nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus yang ditujukan awalnya kepada umat Israel. Nubuat adalah pesan yang datang daripada Tuhan, dan pesan yang datang daripada Tuhan itu harus disampaikan melalui seseorang. Dalam konteks itu seseorang disebut adalah kepada nabi, karena tidak semua nubuat itu disampaikan kepada semua orang, tetapi kepada nabi Allah yang mempercayainya. Nah dalam konteks ini nubuatan itu disampaikan kepada Yesaya. Nubuatan adalah berbicara tentang menyampaikan peristiwa yang akan datang, yang belum terjadi tetapi sudah disampaikan. Itu nubuat. Nubuat tidak sama dengan ramalan. Nubuat tidak sama dengan perkiraan, karena ramalan dan perkiraan itu bisa meleset dan bisa salah, bisa tidak terjadi. Tetapi yang namanya nubuatan 100% pasti terjadi, apalagi pesan yang datang daripada Tuhan disampaikan. Memang dalam konteks kurun waktu yang cukup lama, 700 tahun, baru terjadi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ketika Yesus lahir. Nah saudara, mari kita melihat bersama-sama, ternyata
Nubuatan tentang kelahiran Yesus itu disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel dalam konteks itu adalah bangsa yang sementara berada pada situasi yang tidak menentu, tidak pasti. Minggu lalu saya sampaikan, memang tidak pasti. Mengapa? Karena memang sulit secara politik. Mereka ini sementara dijajah, ada banyak bangsa yang menjajah mereka, memerangi mereka. Ada Asyur, ada Babel, ada Moab, ada Edom. Mereka dihantam berulang-ulang kali. Namanya bangsa yang dijajah itu, bangsa yang diserang itu tidak berkutik, karena tidak ada kekuatan. Bahkan dalam kehidupan bangsa Israel sendiri, mereka mengalami dispersatuan karena mereka terpecah tidak enak. Bahkan secara ekonomi mereka berada pada situasi yang krisis pangan. Bukan berarti tanah mereka tidak diberkati oleh Tuhan, tetapi Alkitab mencatat anggur mereka diberkati, gandum mereka diberkati, tetapi ketika mau panen, musuh datang, musuh yang panen. Coba kita bayangkan, sedih ya. Kita sudah bekerja, tanam, rawat, pupuk. Ketika mau panen, orang yang nikmati. Mereka melawan tidak bisa. Itu situasi yang terjadi. Mereka hanya bisa makan dari sisa-sisa panen dari gandum atau anggur itu. Itu yang terjadi. Bahkan secara spiritualitas, mereka kehilangan roh untuk mencari Tuhan. Ini kalau dalam bahasa Alkitab, mereka suam-suam kuku. Ini bahaya sesungguhnya. Kalau kita sudah tidak ada, ini kalau bahasa saya greget begitu ya, kalau tidak ada kerinduan di hati kita untuk mencari Tuhan, ini sulit. Ini yang terjadi atas bangsa Israel. Mereka tidak punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Makanya Tuhan mengutus Nabi Yesaya ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam situasi dan dalam kondisi seperti itu, Tuhan hadir. Tuhan menyampaikan nubuatan kepada mereka melalui Yesaya. Keadaanmu boleh susah, tetapi ingat sesungguhnya Tuhan hadir dalam kehidupan kalian. Tuhan hadir atas kehidupan bangsa Israel. Bahkan kalau kita membaca ayat yang kelima, di situ melalui Nabi Yesaya mencatat ada 4 nama yang akan berlaku atas tugas yang dikerjakan oleh Yesus sebagai juru selamat. Yang pertama, Yesus akan disebut apa di situ? Penasehat ajaib. Banyak nasihat, tetapi terkadang tidak semua nasihat yang berasal daripada Tuhan. Tidak semua nasihat yang memiliki makna rohani. Tetapi Yesaya berkata, namanya akan disebut orang penasehat ajaib. Mengapa dikatakan penasehat ajaib? Karena kata-katanya, hikmatnya adalah hikmat yang mengandung kuasa, yang mengandung pembebasan, mengandung pelepasan. Itu yang dikerjakan oleh Kristus sebagai Allah yang hadir, membuktikan bahwa Ia menyertai umat pilihan, bahkan menyertai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Penasehat ajaib. Ini akan dikerjakan oleh Kristus melalui penyertaannya bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan yang kedua dikatakan apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa artinya seluruh kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus. Artinya Allah yang mulia itu menjadi manusia yang hina. Luar biasa. Makanya setiap pergumulan kita, Yesus pun sudah pernah alami. Kesakitan Yesus pernah alami. Lapar Yesus pernah alami. Ditolak Yesus pernah ditolak. Ditolak di Nazaret, ditolak di sana sini, Yesus pernah alami. Menangis Yesus pernah mengalami. Bahkan kesendirian, kesepian Yesus pernah mengalami. Sehingga dia berkata di atas kayu salib dikatakan apa? Eli, Eli lama sabachthani. Dia merasa seorang diri, tidak bisa berbuat ini dan itu. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Bahkan ketika sesungguhnya puncak pergumulan, malam sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani, dia berdoa, Tuhan, kalau bisa jangan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan karena kehendakku. Memang untuk hidup dalam kehendak Tuhan ini penuh dengan pengorbanan. Ada harga yang harus kita bayar. Dia merasa seorang diri. Dan Alkitab mencatat memang dia seorang diri. Ditinggalkan oleh murid. Bahkan Petrus yang berkata, Tuhan, kalau engkau masuk penjara, aku pun masuk penjara. Aku ada di depan. Ketika
pasukan yang menangkap Yesus satu persatu. Murid meninggalkan dia. Bahkan salah satu orang disebutkan dalam kitab Markus, ada seorang yang lari dengan telanjang. Artinya lari dengan telanjang, tidak pakai baju. Ini orang lari tidak persiapan, kaget, wah langsung lari, lompat. Saya membayangkan mungkin mereka terbirit-birit, mungkin ada jatuh bangun begitu ya, ada tarik satu. Mereka lari, kan subuh, tidak ada senter. Ada obor, pasti mereka lepaskan. Namanya lari kok. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu lari menyelamatkan diri, mungkin dari serangan binatang atau serangan musuh. Larinya terbirit diri tanpa peduli. Entah beling di depan, paku di depan, main terobos saja, yang penting selamat, terhindar dari orang yang mengejar. Allah yang perkasa. Dan yang ketika dikatakan di situ apa? Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Jadi Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Bapa. Saya percaya naluri seorang Bapa, dia akan berkorban untuk istri dan anak-anak. Ini naluri seorang Bapa. Berjuang. Ya, berjuang. Bahkan ada istilah atau bahasa begini, biar engkau tidak seperti. Hai anak-anak muda, Pak Adi mau sampaikan, ingat. Ya, hati orang tuamu ada atas hidupmu. Ada atas hidupmu. Tuhan digambarkan sebagai seorang bapa. Bapa yang penuh dari keterbatasan saja punya perhatian. Ada kasih. Ada tanggung jawab. Apalagi Bapa di surga ini lebih dari Bapa. Bapa jasmani akan berakhir, tetapi Bapa rohani tidak akan berakhir. Yosua kehilangan Bapa, ya. Anak-anak Ibu Eli kehilangan Bapa. Mungkin kita ada di antara kita yang sudah kehilangan Bapa. Itu pun Bapa jasmani terbatas dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, Yesus yang adalah Bapa itu setia kepada kita, membuktikan bahwa Dia menyertai hidup kita, sehingga membuat kita tidak ragu untuk melangkah, karena kita punya Bapa yang kekal. Kekal bicara tentang sesuatu yang tidak pernah habis. Kekal bicara sesuatu yang tidak pernah berhenti, terus menerus akan terjadi, akan dilakukan tanggung jawab kita. Dan yang terakhir di situ dikatakan, selain Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini akan dikerjakan oleh Tuhan. Dia Raja damai. Masalah manusia ini ada di mana sih sesungguhnya? Masalah utama manusia ini ada di mana sesungguhnya? Masalah manusia bukan masalah beras, ya, bukan masalah ayam, bukan masalah rumah. Masalah utama manusia adalah DOS, dosa. Yesus lahir membuktikan dirinya menyertai, membuat dirinya menjadi korban untuk mendamaikan manusia yang sesungguhnya berdosa. Di atas kayu salib Tuhan menggantikan kita agar apa? Agar damai yang hilang itu menjadi bagian atas kehidupan kita. Makanya kita bersuka cita, kita damai bukan karena apa-apa, kita memiliki kepastian dosaku sudah diampuni. Makanya Dia Raja damai. Banyak orang yang kehilangan damai. Yang membuat orang kehilangan damai adalah dihantui oleh karena dosa dan kesalahan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, Dia akan menjadi Raja damai. Berarti merajai damai. Yesus ketika sebelum naik ke surga juga Dia berkata, aku akan mengirimkan seorang penghibur yang akan memberikan damai sejahtera. Allah terus memberikan damai sejahtera atas kehidupan kita. Walaupun ada masalah, ada pergumulan, tetap ada damai sejahtera di hati kita. Saya melihat kita semua muka-muka yang damai sejahtera ya, haleluya. Walaupun tanggal-tanggal tua, haleluya. Ya, tadi Ibu Adi berdoa mau dituliskan pokok doanya kita bersyukur. Motor pertama sudah
Motor pertama, haleluya. Cicilan pertama sudah terlunas. Yang belum bayar tolong bayar. Oh, ada seharusnya ya. Haleluya. Jadi raja damai. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Tuhan membuktikan penyertaannya atas hidup kita. Mungkin kita bertanya, apa yang bisa membuktikan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Apa yang bisa membuktikan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Yesus lahir, Yesus menebus dosa, bahkan dia mati di atas kayu salib. Itu merupakan bukti konkret, bukti yang absolut, bukti yang tidak dapat dibantah bahwa ia memang Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, dalam perenungan kita hari ini, Tuhan hadir kapan Pak atas hidup kita? Kapan Tuhan hadir atas hidup kita? Apakah Tuhan memang hadir atas hidup kita? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus mau katakan kepada kita, saat kita takut, Tuhan sesungguhnya hadir. Dunia, Indonesia, mungkin konteks Cilengsi, konteks kita yang hadir. Salah satu yang buat kita takut adalah corona. Awal-awal corona takut takut. Ya. Kok takut juga Pak? Manusiawi. Tetapi Tuhan hadir di situ. Berita kelahiran itu datang kepada para gembala. Mereka ketakutan. Tapi beritanya adalah, jangan takut. Karena hari ini, keselamatan itu datang bagi kamu. Kesukaan besar. Keselamatan besar bagi kamu. Adakah di antara kita yang dihantui oleh ketakutan tentang masa depan kita? Tentang jodoh mungkin, tentang pekerjaan. Tentang bagaimana minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga hadir saat kita berada pada situasi yang sulit atau situasi sakit. Tuhan hadir sesungguhnya di situ. Mungkin kita tidak melihat, tapi Tuhan hadir karena penyertaannya membuktikan kehadirannya bagi kita. Saudara, Tuhan pun hadir saat kita jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan kompromi dengan dosa? Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Dosa tetap dosa. Tetapi orang yang berdosa mau datang kepada Tuhan akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena dia hadir untuk apa? Memulihkan, menebus, dan membenarkan kita. Kapan lagi Tuhan hadir, Pak? Tuhan hadir saat kita merasa terpuruk. Mungkin ada bapak ibu yang punya bisnis, merasa terpuruk, tidak bisa maju, mundur salah, maju salah, ke kiri salah, ke kanan salah, seolah-olah tidak berdaya. Tuhan hadir atas kehidupan kita. Kapan lagi Tuhan hadir? Tuhan hadir saat kita tidak mampu dan lemah dalam kehidupan kita. Karena dia memang Tuhan yang hadir bagi kita. Ia membuktikan kehadirannya atas hidup kita. Kapan lagi Tuhan hadir? Tuhan pun hadir saat kita tidak mengerti jalan hidup kita. Bukan berarti kita tanpa visi hidup ini. Karena kita tidak mengerti apa yang harus saya buat. Tuhan hadir bagi kita. Karena dia Allah yang setia. Siapakah Tuhan itu? Tuhan itu adalah Allah yang setia. Allah yang setia artinya Allah yang tidak berubah. Allah yang tetap dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Sampai ia datang. Tetap menjadi Tuhan yang setia. Yang menjadi perenungannya bagi kita adalah, sudahkah kita datang kepada Allah yang tidak pernah berubah? Apa yang tidak berubah? Kasihnya tidak berubah. Pengampunannya tidak berubah. Pemulihannya tidak berubah. Berkat dan anugerahnya tidak berubah atas kehidupan kita. Karena dia memang Tuhan yang hadir. Percayakah kita bahwa sesungguhnya Tuhan hadir atas kehidupan kita, membuktikan penyertaannya.
Saya tutup khotbah saya hari ini dengan satu kalimat. Dalam setiap badai pasir penderitaan, Allah turut bekerja menyiapkan air pengharapan bagi kita. Yakinkah kita bahwa Allah hadir? Sesungguhnya Tuhan hadir bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang tinggal dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur. Engkau Allah Immanuel, Engkau hadir bagi kami dalam situasi, kondisi kehidupan kami, apapun itu ya Tuhan. Bahkan sampai pada titik keterpurukan kami pun Tuhan hadir. Dan biarlah Roh yang Kudus membangkitkan iman kami hari ini bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau ada bagi kami, tidak membiarkan kami, tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus menopang kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Roh yang Kudus mengurapi kami, memberkati tiap-tiap kami hari ini, agar kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan Allah kami yang hidup. Bahkan kami juga bersyukur untuk kesempatan di mana kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai tanda cinta, dukungan kami kepada pekerjaan-Mu. Apapun jenis persembahan kami, Tuhan yang boleh memberkati. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan memberikan persembahannya, baik untuk kas umum maupun untuk dukungan dana Natal kita tahun ini. Terima kasih atas persembahan kita semua. Mari kita berdiri kembali. Bersama-sama kita akan mengikrarkan atau mengucapkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama orang percaya dan gereja di segala apa tempat, marilah kita mengaku iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bersama-sama kita akan nyanyikan pujian Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dia penyelamat kita, Dia kekuatan kita. Mungkin kita merasa sendiri, kita merasa kesepian, Dia Allah yang bersama dengan kita. Kau penyelamatku. Bagiku
Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Akan kembali saat teduh secara pribadi. Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Kiranya Tuhan kita berkati dan menyertai kita semua. Baik, saya akan membaca